Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi yang indah ini, di pagi yang sedikit mendung ya, tapi kita bisa merasakan udara yang begitu luar biasa. Lain dari minggu-minggu sebelumnya ya, karena kita bisa merasakan udara pagi yang sangat indah. Kita, walaupun pada saat ini kita ditakutkan dengan nyamuk, tadi sempat kasih kayu putih semua ya, tapi biarkanlah ini tidak mengurangi rasa syukur kita, karena kita akan bersama-sama merayakan akan hari kenaikan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Untuk itu kami undang untuk bisa berdiri semua, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah di dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Allah yang sudah selesai mengerjakan keselamatan bagi kita, datang ke dalam dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita. Amin. Kita bersyukur sebagai umat pilihan Allah, kita sudah dipilih oleh Allah, dan sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Dia sudah memberikan amanat agung bagi kita semua untuk kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita, yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan yang sangat paling penting ialah, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari dengan sukacita, kita bersama-sama kita akan pujikan pujian Kita Dipilih. Katakan kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita
ayat introitus, kita akan membaca ayat bertanggapan yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Semua jemaat mendapatkan kertas ya. Nah, nanti kita akan baca bertanggapan, saya akan baca yang bagian L, nanti jemaat silakan baca yang bagian J. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersama-sama, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Allah berjanji kepada umatnya yang telah berdosa kepada Allah. Janjinya ialah ia akan memulihkan keadaan mereka jika mereka benar-benar bertobat. Janji Allah adalah ya dan amin, yang merupakan menjadi suatu penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa, yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sutrisno, kita bersama-sama kita akan naikkan pujian, Tuhan pulihkan. Biarlah kita semua merendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan Paling dari
Bapa yang mengasihi kami sebagai umat-Mu datang pada pagi hari ini untuk bersujud kepada Engkau, mensyukuri karena Engkaulah Allah yang luar biasa, yang sudah menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Namun sebagai Allah Engkau tidak bisa dikuasai oleh kematian. Engkau bangkit dari antara orang mati dan bahkan naik ke surga seperti yang kami rayakan saat ini. Tuhan, kami sungguh menyadari sebagai umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dan kami sangat perlu akan pertolongan-Mu. Kami sadar sebagai manusia yang kadang-kadang mengandalkan segala kekuatan, kemampuan, bahkan diri kami sendiri. Melalui teknologi yang canggih seringkali kami melupakan Engkau, bahkan merasa tidak membutuhkan Engkau. Tetapi ketika corona melanda dunia ini, manusia tidak berdaya. Oh Tuhan, kami sadar kami semua membutuhkan Engkau. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami akan sungguh-sungguh mencari Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengampuni kami, mengasihi kami, dan Tuhan yang akan memulihkan kami. Kiranya melalui pemulihan berangsur-angsur pandemi ini mulai membaik. Tuhan pulihkan juga bangsa kami, sehingga ekonomi juga menjadi baik. Demikian juga pulihkan iman kami untuk kembali sungguh mencari Engkau dengan segenap hati kami. Kami sadar keterbatasan kami. Kami sadar kami manusia yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kami akan terus hidup mengutamakan Engkau. Tuntunlah kami, ampunilah kami, cucilah kami dengan kuasa darah-Mu, dan perbaruilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami makin hari menjadi umat-Mu yang semakin berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan pemimpin pemilik hidup kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu saat ini. Amin. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Berita anugerah terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 dan 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Mari sekarang kita dengan sukacita sebagai orang yang telah tertebus dari dosa, yang sudah Tuhan pulihkan, kita akan bersama-sama dengan penuh sukacita, kita akan pujikan pujian syukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh sana ku memuji Tuhan, oh
kita akan diberkati dengan satu buah pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Evi. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dan saya bersyukur karena pagi ini saya bisa berkesempatan untuk memberikan sebuah persembahan pujian. Pujian kali ini berbahasa Inggris, berjudul Living Hope, yang artinya harapan hidup. Mungkin saya bisa bercerita sedikit tentang arti dari sepenggal lirik pujian ini. Betapa luas jurang yang terbentang di antara kita. Betapa tinggi gunung yang tak bisa aku daki. Dalam keputusasaan, aku berdoa dan menyerukan namamu. Semua tugas Yesus di dunia telah selesai. Mulai dari kelahiran, kematian, begitu juga kebangkitan. Dan semua itu tertulis dalam Alkitab. Yesus Kristus, harapan hidupku. Amin. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian.
has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has name on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. That's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. One who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. That's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Oh, God, you are my living Sebuah pujian yang memiliki arti yang sangat indah, bahwa sumber pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena bersama Yesus Kristus tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Kristus, Sang Juru Selamat kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Yudi Yunatan, mari kita akan kembali pujikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
selanjutnya kami berikan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap Tuhan. Memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur. Meskipun di tengah-tengah cuaca yang mendung, namun kami bisa beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diisi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, untuk kami memahami isi hati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan ibadah, boleh dikatakan ibadah Padang ya, meskipun tempatnya tetap sama di rumah di Ponorogo ini, tapi ya boleh dikatakan ibadah Padang untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan menjalani masa kanak-kanak sampai dewasa itu di Nazaret. Nah, Alkitab mencatat itu kira-kira pada usianya yang ke-30, ia berkeliling Israel, memulai pelayanannya. Berkeliling Israel dan sekitarnya untuk mengajar kebenaran firman Tuhan dan memberitakan tentang kerajaan surga. Kemudian setelah kurang lebih 3 tahun lamanya, ya, maka waktunya ia menjalani kesengsaraan dan kematian di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa umatnya. Kemudian kita tahu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menang atas maut. Ingat, barang siapa yang percaya kepada kebangkitan Kristus, maka akhir zaman kita pun juga akan dibangkitkan. Nah, setelah kebangkitannya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada para murid kurang lebih selama 40 hari. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan, sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada para murid mengenai kerajaan Allah. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu sekalian, ia sungguh-sungguh meninggalkan para murid. Untuk apa? Kembali ke surga. Nah, hari ini kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kisah ini dijelaskan dalam Injil Lukas, kita buka dalam Injil Lukas, pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Tadi ini menjadi bagian daripada pembacaan bertanggapan. Bapak Ibu bisa lihat langsung di kertas tadi. Kisah ini dijelaskan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan membacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, melalui bacaan ini Bapak Ibu sekalian, saya memberikan tema perpisahan yang memberikan sukacita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang perpisahan, seringkali itu tidak mudah bagi kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apalagi ketika kita mengalami perpisahan dengan orang yang kita kasihi. Seorang anak muda yang menjalin hubungan, misalnya tinggalkan oleh kekasih hatinya. Pastinya apa? Ia akan mengalami kesedihan beberapa minggu mungkin lamanya. Kemudian seorang suami atau istri kehilangan pasangan hidupnya karena suatu hal. Pastinya akan sangat berduka sekali. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Dari apa yang saya jelaskan, tentunya kita yang pernah mengalaminya tahu persis bahwa yang namanya perpisahan dengan orang yang dikasih itu
pasti akan mendatangkan duka cita atau kesedihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, awalnya ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa suatu saat dia itu memang akan meninggalkan para murid dan harus kembali ke sorga, maka hati para murid itu begitu sedih sekali. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, jika saya bertanya misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Pada waktu kita katakanlah menghadiri ibadah penghiburan, begitu ya, ada jemaat yang mengalami duka, kemudian kita hadir begitu, saya bertanya begini, mengapa kesedihan yang dialami oleh keluarga di waktu ibadah penghiburan itu pasti berbeda dengan kesedihan yang dialami oleh hamba Tuhan misalnya yang hadir, atau oleh jemaat dan lain sebagainya. Kenapa kira-kira? Kenapa? Mungkin kita akan menjawab, oh lah iya kan yang meninggal anggota keluarganya begitu ya. Ya pastilah bersedih begitu ya. Mereka tahu bahwa mereka akan berpisah untuk selama-lamanya di dunia ini. Oke, bisa juga seperti itu, tapi saya mau katakan begini. Ada seorang anak, ini anak kandung. Ya, anak kandung yang ketika mendengar kematian papanya, papa kandungnya, dia tidak terlalu sedih. Mengapa? Karena selama hidupnya, ia hanya tahu ayahnya, tahu ya, kenal, tahu, tapi apa? Tidak pernah hidup bersama ayahnya, tidak pernah menjalani relasi kasih sayang. Maka ketika tahu papa kandungnya meninggal, dia ya sedih ya biasa, tapi tidak begitu sedih sekali. Sejak kecil sudah ditinggalkan dengan neneknya. Ada juga yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa ada orang yang begitu sedih dipisahkan dengan orang yang mereka kasihi? Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah karena ada relasi yang dekat. Seorang yang mempunyai relasi yang dekat Bapak Ibu sekalian, entah itu seorang sahabat dengan sahabat, anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri Bapak Ibu sekalian, ini pasti akan mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada apa? Relasi. Ada relasi, ada hubungan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada zaman dahulu, yang namanya relasi antara guru dengan murid, di sini ada beberapa yang menjadi guru, antara guru dengan murid, tapi ini zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, itu berbeda dengan relasi antara murid sekolah di zaman ini dengan gurunya. Kalau murid di zaman ini Bapak Ibu sekalian, ya katakanlah sebatas guru dan murid misalnya di sekolah saja begitu ya. Setelah itu apa? Ya sudah, tidak ada lagi. Berbeda dengan relasi Yesus itu dengan para murid pada waktu itu yang mereka hidup 24 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mereka melakukan segala aktivitas mereka itu bersama-sama. Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Pergi ke kota Anu bersama-sama. Ikut merasakan susah dan senang bersama-sama. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, begitu dekatnya Tuhan Yesus dengan para muridnya. Sekalipun para murid itu juga seringkali banyak melakukan kesalahan. Namun Tuhan Yesus begitu sabar dan begitu mengasihi para muridnya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa bayangkan bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat lagi aku ada di dunia ini. Dan aku akan kembali kepada Bapa. Maka kita bisa merasakan hati para murid itu begitu sedih. Mereka berpikir bahwa mereka akan kehilangan guru mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi sewaktu Yesus itu bersama-sama dengan para murid, beberapa kali itu Tuhan Yesus mengatakan begini, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Para murid Bapak Ibu sekalian pada waktu itu belum terlalu memahami sebenarnya apa sih maksud daripada perkataan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati di salib, dan Yesus kan benar-benar mati pada waktu itu. Semua murid berpikir bahwa ini akhir. Semuanya, guru yang mereka kasihi sudah akan mati dan akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Hati mereka begitu sedih, mereka kehilangan harapan dan berpikir apa? Bahwa mereka akan berpisah dengan guru mereka untuk selama-lamanya. Ini perpisahan yang pastinya mengguncang iman mereka. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Mereka begitu ketakutan dan pada akhirnya apa? Memilih kembali kepada jalan mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ketika iman para murid itu belum memahami dengan sempurna seluruh perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Sampai akhirnya Yesus itu kan benar-benar bangkit Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah 40 hari menampakkan diri
kali ini bukan untuk meninggalkan mati dan bangkit di hari yang ketiga seperti yang dahulu. Namun kali ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus benar-benar berpisah secara tubuh dengan para murid. Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid di dunia dan Tuhan Yesus berkata akan kembali ke sorga. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Yesus bukan dari dunia ini. Kita dari dunia ini. Dan setelah genap karya keselamatannya Bapak Ibu sekalian, maka ia harus kembali ke sorga. Akan tetapi pertanyaan kita di dalam bagian ini, apakah kali ini perpisahan ini akan menjadi sebuah perpisahan yang menyedihkan para murid? Hal yang menarik dicatat dalam Injil Lukas tadi. Jikalau pada peristiwa perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid karena kematiannya, para murid itu begitu sedih, begitu takut, gelisah dan tidak percaya. Namun kali ini ketika Yesus membawa para murid pergi keluar kota sampai dekat Betania, di situ Yesus memberkati mereka, mengangkat tangannya dan ia memberkati mereka, ia terangkat sampai ke sorga, berpisah secara tubuh, dikatakan dalam ayat 52, mereka sujud menyembah, kemudian pulang dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, bukankah perpisahan itu identik dengan yang namanya kesedihan? Tapi mengapa di dalam bagian itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika memberkati mereka, Alkitab mengatakan para murid itu bersukacita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hal, tapi saya mau jelaskan hanya 2 saja pada pagi hari. Pertama begini, hal ini menunjukkan bahwa karya keselamatan itu sudah genap, sudah sempurna. Tuhan Yesus kerjakan, sudah selesai. Melalui kenaikannya kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka Tuhan Yesus membuktikan bahwa korbannya itu sempurna, sudah selesai. Inilah yang kita imani Bapak Ibu sekalian, bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha perbuatan kita, tapi karena karya Tuhan Yesus yang sudah genap, sudah selesai di dunia ini. Maka apa? Melalui kenaikannya ke surga, maka ia membuktikan bahwa karyanya itu memang sudah selesai pekerjaan Tuhan Yesus. Maka dia kembali ke surga. Maka barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, berita bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dan hidup yang kekal, ini merupakan berita sukacita enggak? Berita sukacita. Berita yang sangat sukacita. Inilah kabar baik tentang Injil Bapak Ibu. Saya dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan. Dan ini sudah selesai. Sudah selesai Tuhan Yesus kerjakan. Hanya kita tinggal percaya kepada Tuhan Yesus, berserah penuh kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan kita diselamatkan. Mengapa saya katakan ini begitu penting bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian? Kita melihat di luar sana. Banyak orang di luar sana begitu giat sekali mereka melakukan perbuatan mereka. Seolah-olah mengatakan apa? Belum cukup, belum selesai. Kita harus berbuat lebih lagi. Lebih banyak lagi beramal. Belum selesai, belum cukup. Seberapa yang disebut cukup Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa mencapai keselamatan itu? Tidak ada kepastian. Akan tetapi kita bersyukur bahwa melalui kenaikannya ke surga, ia membuktikan bahwa apa? Karya keselamatan itu sudah selesai ia kerjakan. Dan ia kembali ke surga. Kedua Bapak Ibu sekalian, melalui kenaikannya ke surga, Alkitab itu mengatakan bahwa ia kembali untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dijelaskan, janganlah gelisah hatimu, jangan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa tempat kita di surga itu sudah dijamin. Sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satupun orang-orang pilihan yang percaya kepadanya yang akan binasa. Tapi dikatakan akan menerima tempat di surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, kembali ke situ untuk menyediakan tempat bagimu setelah selesai mengerjakan karya keselamatan.
Sehingga di mana Yesus berada saat ini? Di mana Yesus berada saat ini? Di sorga. Suatu saat kita pun akan pergi ke sana. Bapak Ibu sekalian, apakah hal ini bukan berita sukacita? Kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat yang kekal. Dunia ini hanya rumah kita sementara. Tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saya berpikir bahwa ini seharusnya menjadi berita penghiburan dan sukacita bagi setiap kita. Kita percaya Bapak Ibu sekalian pada suatu saat nanti itu ada reuni akbar. Sekarang banyak orang mengadakan reuni SMP, SMA. Tapi kita percaya bahwa suatu saat nanti ada reuni akbar. Sesama orang percaya akan dikumpulkan bersama-sama di satu tempat yang sama di surga. Menjalani hidup tanpa air mata, kata firman Tuhan, tanpa perkabungan, tanpa ratap tangis, karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kita akan mengenakan tubuh yang baru, yang berbeda dari tubuh kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita saat ini bisa menua, rusak, sakit, dan akhirnya apa? Hancur kembali menjadi debu tanah. Kelak dikatakan kita akan mengenakan tubuh kebangkitan yang baru. Melalui kenaikannya Bapak Ibu sekalian ke surga, Tuhan menjamin bahwa kita yang percaya kepadanya akan memperoleh semuanya itu. Di langit dan bumi yang baru. Ini kabar yang sangat sukacita sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu sudah selesai mengerjakan karyanya di dunia ini. Kenaikannya kembali ke surga membuktikan bahwa karya itu memang benar-benar sudah digenapi dan sempurna bagi kita yang percaya kepadanya. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian masih menjalani hidup di dunia ini. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya belum selesai. Belum selesai. Kita tidak tahu sampai kapan persisnya Tuhan memberikan kita kesempatan. Mungkin masih 50 tahun lagi. Mungkin masih 30 tahun lagi. Mungkin masih 10 tahun lagi. Atau 5 tahun lagi. Atau beberapa hari lagi. Kita tidak tahu. Mari terus berjuang menjalani hidup dan pertandingan iman kita dengan baik. Jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita memakai kehidupan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya mengerjakan bagian kita di dunia ini. Tuhan Yesus sudah selesai mengerjakan bagiannya. Dia kembali ke surga. Saya dan Bapak Ibu sekalian masih di dunia ini. Belum selesai tugas tanggung jawab kita. Tapi apa? Kita nanti juga kelak akan kembali ke surga. Sehingga Bapak Ibu sekalian saya mau katakan, sehingga ketika kita kembali ke rumah Tuhan, kembali kepada Tuhan suatu saat nanti, maka kita sungguh-sungguh mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Selama Tuhanmu pergi dan akhirnya nanti dia akan datang kembali, maka didapati engkau setia dan baik. Nah Bapak Ibu sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan menghiburkan setiap kita. Bahwa perpisahan Kristus pada waktu itu memberikan sukacita kepada para murid. Karena apa yang Tuhan janjikan di surga sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dunia ini sudah selesai, sudah tergenapi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, kita pun nanti akan bersama-sama dengan Tuhan. Semoga kita semua dapat mengakhiri perjalanan hidup kita nanti di dunia ini dengan baik. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan, menghiburkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kurang lebih 2000 tahun yang lalu, karya Tuhan, kelahiran Tuhan, bahkan pelayanan Tuhan, kematian, bahkan kebangkitan, bahkan kenaikan-Mu ya Tuhan. Menunjukkan bahwa karya itu sudah selesai, sudah genap. Dan barang siapa yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami di dunia ini tidak selama-lamanya. Hidup di dunia ini tidak kekal. Namun kami percaya, kami bersyukur bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tahu kemana kami akan pergi
setelah di dunia ini. Karena kami tahu ketika Tuhan kembali ke surga, tempat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami sangat bersyukur sebagai orang Kristen ya Tuhan, ketika kami melihat orang-orang di luar sana, mereka begitu giat melakukan segala perbuatan mereka. Belum cukup, belum selesai. Namun kami percaya di dalam Kristus semuanya sudah selesai, sudah tergenapi. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa. Melainkan kami akan hidup nanti selama-lamanya dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berkati untuk semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan akan dijalankan, kita akan pujikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Kita pujikan bait pertama, kedua, lalu intro musik, lalu kita pujikan bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun tabur harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Musik saja. Kita ingat bait yang ketiga, kami undang untuk berdiri. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang sekali lagi, itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Musik saja. Untuk doa persembahan saya minta dengan kasih untuk Ibu Susana bisa pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat-berkat yang sudah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mengembalikan berkat yang daripada Engkau. Kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan layak dan kuduskan, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita mengucap syukur untuk semua tim penata layan yang sudah melayani dengan baik pada pagi hari ini. Baik itu untuk tim musik, baik itu juga untuk tim multimedia yang telah dengan susah payah ya memindah alat musik multimedia dari dalam gereja sampai ke depan ini. Semua ini adalah hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga untuk wilayah Patimura, untuk ketuanya BCNI yang sudah mengkoordinir akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan baik. Lalu kami juga mengingatkan bagi jemaat yang ikut terus ambil bagian di dalam pembangunan. Karena sebentar lagi akan ada peletakan batu yang pertama. Jadi kita bisa bersama-sama, bersehati, kita bersama-sama saling membantu, baik itu di dalam doa ataupun di dalam persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening-rekening yang sudah tercantum di dalam warta gereja ataupun di dalam layar-layar HP yang ada di jemaat yang sedang melihat di YouTube di rumah. Dan lalu yang terakhir, mengingatkan bahwa pada besok hari Minggu tetap ada ibadah. Jadi besok hari Minggu tetap ada ibadah seperti biasa jam 8 pagi. Sebelum kita akan mengakhiri akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini sebagai lagu penutup, kita biarkanlah setelah pulang di tempat ini, kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kita akan pujikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Setelah itu akan ditutup oleh doa berkat sekaligus doa penutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Erin Jessica. Kita pujikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
bangsa dan negara kita. Mari kita lakukan bersama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa, oh Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hari ini kita memperingati Yesus Kristus, Tuhan kita yang naik ke surga. Nah, biar hati kita selalu beria dan diangkat bersama Dia, sehingga hidup penuh syukur sebagai saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu dan membela-Mu. Kiranya kebaikan dan kemurahannya setiap hari menyertai-Mu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua.